Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya di sini atas nama Muhammad Hasan Fajri dengan NIM 0401 Saya akan menjelaskan atau menjalankan tugas untuk menjelaskan membaca kitab Qurratul Ain dan saya akan membacakan tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Yasihul bil ijabin, dan apa dengan ijab? Kami tukar seperti menjual siapa saya terhadapmu, wamal laktuka, dan menyerahkan siapa saya terhadapmu. Mafiza dikaza, terhadap ini dengan sekian, wa qabulin, dan qabul. Kastar itu seperti membeli siapa saya, wa qabil tu, dan menerima siapa saya. Haza bikaza, terhadap ini dengan sekian, bila faslin, dengan tanpa pemisah, wa takhalluzil lafzin, dan menyelainya lafal, ajnabiyin, yang lain, wa ta'liqin, dan penggantungan, wa ta'kirin, dan batasan waktu, wa syurita, dan diisyaratkan, fi akidin, dalam pelaku transaksi. Taklifun, apa mukallaf, wa islamun, dan Islam, litamalluki, muslimin, untuk memiliki seorang muslim atau budak, wa mushafin, dan mushaf, wa fi ma'udin, dan di dalam sesuatu yang ditransaksikan, alaihi, apa atas sesuatu, milkun lahu, apa kepemilikan bagi, alaihi, atas, wa tuhruhu, dan sucinya, wa ru'yatuhu, dan terlihatnya. Jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama ada ijab, seperti lafal, aku menjual kepadamu dan menyerahkan kepadamu barang ini dengan harga sekian. Yang kedua ada qabul, seperti lafal, aku membeli dan menerima barang ini dengan harga sekian. Dan ada syarat-syarat bagi pelaku transaksi juga. Wasyurita fi nadi mat'umin wa naqdin bijinsi, dan diisyaratkan di dalam menjual barang yang dapat dimakan dan logam mulia dengan sejenisnya. Hululun, apa kontan, wa taqabudun, dan serah terima, qabla taqarukin, dan di sebelum berpisah, wa mumasalah, dan kesamaan, wa bighairi jinsi, dan dengan selain jenisnya. Hululun, apa kontan, dan wa taqabusun, wafi, bagi mausufin, dan serah terima, dan di dalam menjual barang yang disifati. Fi zimmatin, di dalam tanggungan. Qabdu ra'si malin, di dalam tanggungan, apa menyerahkan modal pokok. Qabla tafarruqin, di sebelum berpisah. Wa kaunu muslimin, dan adanya barang yang dipesan. Fihi, apa di dalam barang, dainan, ialah tanggungan, mama qadduron, dan dimampukan, fi makhilihi, di dalam tempatnya. Wa ma'luman qadarin, dan diketahui kadarnya, wa haruma, dan haram. Riban, apa riba, wa tafriqun, dan memisahkan, baina amatin wa farqin, di antara wanita budak dan anaknya. Lam yumayyiz binahwi bai'in, yang belum pintar siapa
dan dengan semisal menjual, dan wabatola fihima, dan batal apa di dalamnya. Ini disyaratkan dalam menjual makanan dan logam, emas dan perak dengan barang sejenisnya, yaitu 1. Kontan, 2. Diserah terima sebelum berpisah, 3. Kesamaan dalam takazan, dan bila dengan batang bukan sejenisnya, yaitu 1. Kontan diserahkan sebelum berpisah. Disyaratkan dalam menjual batang yang disifati dalam tanggungan, yaitu menyerahkan modal pokok barang yang dipesan kepada tanggungan mampu diserahkan di tempat yang semestinya dan diketahui kadarnya atau tiba dan memisahkan antara wanita budak dan anaknya yang belum pintar dengan cara semisal dijual dan batal akad transaksi pada keduanya. Wa bai'u nahwi inabin, dan menjual semisal anggur mimman dari orang zonna annahu, yang menyangka siapa terhadap bahwasanya yahtahizahu muskiron, ialah menjadikan siapa terhadap sesuatu yang memabukkan. Wahdikaru putin wasaumun ala saumin, dan menimbun makanan pokok dan menawar di atas tawaran lain. Ba'da taqarru risamanin wa najasun, di setelah menentukan harga dan najasnya. Dan diharamkan menjual semisal anggur kepada orang yang diduga akan mengolah sebagai minuman yang memabukkan, menimbun makanan pokok dan menawar barang yang telah ditawar orang lain setelah harganya ditentukan. Faslun, adapun ini ialah pasal fiya majlis, dalam menjelaskan dua khiyar majelis, wasyarti wa khiyar al-ghaibi, dan khiyar syarat dan khiyar aibi. Yasbutu, tetap khiyar majlisin fi bai'in, apa khiyar majelis di dalam jual beli, wasaqata, dan gugur di dalam jual beli dan gugur. Khiyaruman, apa khiyarnya orang, ikhtar, yang memilih siapa, luzumin mamu, terhadap tetapnya wakulin, dan semuanya, bifurqatin badanin, dengan pisahnya badan, urfan, di dalam kebiasaan, wakhalafa, dan bersumpah, nafi furqatin, siapa orang yang menafikan perpisahan, au fashin, atau merusak qablaha, di sebelum, walahuma, dan ialah bagi syartu khiyar, adapun khiyar syarat, salah satu ayam, dalam beberapa hari, fa'aqalla, atau lebih sedikit, minasyarti, dari syarat, wa yahsulu, dan hasil, fashun, apa merusak, binahwi fasahtu, dengan semisal lafal merusak siapa aku, wa ijazatun, dan meneruskan binahwil ajaztu, dengan semisal lafal meneruskan siapa aku, walimas dari jahilin hiyarun bi aibin qadimin, dan ialah bagi pembeli yang tidak tahu adapun hak khiyar sebab adanya cacat yang dahulu, kastihatutin, seperti istihadlah, wasa ripotin, dan mencuri, wa ibakin, dan kabur, wazinan, dan zina, wa baulin, dan kencing, bifiroshin, di kasur, dan kencing di kasur, wa baulin bifiroshin, kencing di kasur, wajimahin, dan mengamuk, wa adin, dan menggigit, wa tasriyatin, dan semisal tasriyah, labi kubunin, tidak sebab adanya kerugian, fahisin, yang sangat, kazunni zujajatin, seperti menyangka kaca, jauh harotan, terhadap permata, wal khiyaru fawriyun, dan adapun khiyar itu ialah segera.
fi hukmil mabi'i, dalam menerangkan hukumnya barang yang dijual. Qoblal qabdi, sebelum diterima. Al mabi'u, adapun barang yang dijual qabla qabdihi min dhamani ba'iin, sebelum diterimanya ialah bertanggung jawab penjual. Wa islafun mustarin qabdun, dan rusaknya pembeli ialah diterima. Wa yabtulu tasarrufun binahwi bai'in, dan batal apa transaksi dengan semisal menjual fima lam yaqbad, di dalam suatu yang belum diterima apa, la binahwi iktakin, bukan dengan semisal memerdekakan. Wa qabdu ghairi manqulin, dan adapun penerimaan barang yang tidak bisa dipindahkan, bitahliyatin limustarim, ialah dengan mengosongkan untuk pembeli. Wa manqulin, dan barang yang bisa dipindahkan, binaqlihi wajaza, ialah dengan memindahkan dan boleh. Istiwdan, apa meminta ganti, ansamanin wadainin, dari harga dan piutang. Jadi masalah tentang barang yang dijual sebelum diterima. Nasib barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli adalah menjadi tanggung jawab penjual. Kerusakan yang dilakukan oleh pembeli berarti barang telah diterima. Batal transaksi semisal menjual barang yang belum diterima, terkecuali semisal memerdekakan. Cara penerimaan barang yang tidak bisa dipindahkan seperti rumah, yaitu dengan kosongnya untuk pembeli, sedang barang yang bisa dipindahkan yaitu dengan dipindahkan dari tempat asalnya, boleh minta penukaran dari harga atau piutang. Faslun fil bai'il usul, adapun ini adalah pasal dalam menjelaskan menjual beberapa asal. Wasimari yadkhulu fi bai'i aqdin, masuk dalam menjual tanah, mafiha, apa sesuatu yang tetap di dalam, min bina'in wa sajarin, dari bangunan dan pohon. Wa fi bustanin aqdun wa sajarun wa bina'un, dan dalam menjual kebun, apa tanah dan pohon dan bangunan. Wa darin hazi wa abwabun, dan dalam rumah, apa ini semua, dan pintu-pintu yang dipasang. La fi kinnin halaqahu wasaubun, bukan dalam budak, apa anting-anting dan baju. Wa fi sadarin, dan dalam pohon, irqun wa busnun raqbun la ma'risuhu wasamurun zuharo, apa akar dan ranting yang basah, la suhu, bukan ladangnya, dan buah zuharo yang tambah apa. Wa yuqyanin, dan tetap apa, wa fi dabatin, dan dalam hewan, hamluha, apa kandungannya. Ini pasal tentang penjualan asal dan buah. Menjual tanah berarti juga termasuk menjual apa-apa yang ada di atasnya, seperti bangunan dan pohon, dan juga menjual kebun berarti juga termasuk menjual tanah, pohon, dan bangunan. Menjual rumah berarti juga termasuk menjual 3 hal di atas dan pintu yang telah terpasang. Menjual budak bukan berarti kita juga termasuk menjual anting-anting dan bajunya. Menjual pohon berarti juga termasuk menjual akar dan rantingnya yang basah, bukan termasuk ladang dan buah yang telah tampak, dan keduanya masih tetap milik penjual. Menjual hewan berarti juga termasuk menjual anak yang ada dalam kandungannya. Faslun, adapun ialah pasal fi tilafil muta'aqidain, dalam menjelaskan berselisihnya kedua belah pihak yang melakukan akad. Walawil talafa, andaikan berselisih muta'aqidain, siapa kedua belah pihak yang melakukan akad, fi sifatin aqdin, dalam sifat akad, wa qad sahha, dan sungguh telah sah apa, kaqadri iwadin, seperti kadar alat tukar, wala bayyinah,
bayyinata dan tidak ada saksi, halafa maka bersumpah, kullun siapa semuanya, fa'in asor lalu jika bersikukuh siapa, falikullin awil hakimin maka ialah bagi semuanya atau hakim, fasbuhu ataupun rusak, walawid da'ah dan andaikan mengaku siapa, bai'an terhadap menjual, wal akharu dan yang lainnya, rohnan terhadap sewa, khalafa maka bersumpah, kullu siapa semuanya, nafyan wa khalafa terhadap menafikan dan bersumpah, muddai sihatin siapa yang mengaku sah. Masalah tentang berselisihnya kedua belah pihak yang melakukan akad. Andaikan kedua belah pihak berselisih mengenai suatu macam akad adalah sudah sah, seperti selisih mengenai kadar alat tukar dan di sana juga tidak ada saksi, maka masing-masing dari keduanya harus bersumpah. Faslun, adapun masal fil qardi warwahni dalam menjelaskan hutang dan gadai. Al-iqradu sunnatun, adapun menghutangi ialah sunnah, biijabin ka aqrabtuka dengan ijab seperti mengutangi siapa aku terhadapmu, wa qabulin wa malaka dan qabul dan memiliki, muqtaridun siapa orang yang berhutang, biqabdin dengan menerima, wali muqridin dan ialah bagi orang yang mengutangi, tirdadun adapun meminta kembali, wa naf'un dan manfaat, bila syartin dengan tanpa syarat, wa yasihun dan sah, rahnun apa gadai, biijabin dengan ijab, wa qabulin min ahli tabaruin dan qabul dari orang yang ahli berbuat baik, walau ariyatan walaupun ada apa ialah pinjaman, la bisyarti ma yaduru tanpa dengan mensyaratkan sesuatu yang berbahaya, ka'allam yuba'a indal makili seperti hendaknya tidak dijual apa di masa saat melunasi, wa kasyarti manfaatihi dan seperti syarat manfaatnya, limurtahini bagi penerima gadai. Pasal ini menjelaskan tentang hutang dan gadai. Menghutangi itu sunnah dengan adanya ijab, seperti aku menghutangimu dan qabul. Orang yang berhutang berhak memiliki apabila sudah menerima. Sah akad gadai dengan melalui ijab dan qabul dari orang yang ahli berbuat baik sekalipun dengan barang pinjaman. Akad gadai tidak sah bila ada syarat yang dapat merugikan kedua belah pihak, seperti barang gadai yang tidak boleh dijual saat jatuh tempo melunasi, dan seperti manfaat dari barang gadaian menjadi miliknya penerima gadai. Ka'an yasroto seperti hendaknya mensyaratkan siapa, an-nazawida terhadap bahwasanya lebih-lebihan, marhunatun ialah digadaikan, wala yalzamu dan tidak tetap apa illa biqabdin kecuali dengan menerima, biiznin dengan izin, wal yadu limuhtahinin dan adapun kekuasaan ialah milik orang yang menerima gadai, wa hiya amanatun dan adapun ialah amanah, wasuddiqa fi talafin la rabdi ialah amanah dan digunakan siapa dalam mengucapkan tidak mengembalikan, walahu talabu ya bai'ihi dan ialah bagi adapun meminta menjual, in halla dainun jika jatuh tempo apa hutang, wa yajbaru dan dipaksa rohinun siapa penggadai, fa'in asoro ba'ahu lalu jika bersikukuh siapa maka menjual terhadap qadin siapa hakim, wa ala malikihi dan ialah atas pemilik, mu'natun adapun biaya perawatan, wa laisa lahu dan tidak ada ialah bagi, rohnun apa gadai kepada yang lain,
wa tazwijun dan menjima dan menikahkan la minhu kecuali pada walau talafa fi rahnin dan andaikan berselisih dalam gadai au qadarihi suddiqo atau kadarnya maka digunakan rahnin siapa penggadai. Faslun ataupun pasal fil hajar dalam menjelaskan hajar. Yuhjaru wijununin dicegah siapa orang sebab gila ila ifaqatin hingga sembuh, wasiban ila buluin bi khamsa dan anak kecil hingga balik sebab umur 5 bi khamsa asyarata maksudnya hingga balik sebab 15 tahun. Sanatan apanya tahunnya au huruji maniyin atau mani au haidin atau haid wa nabatu nanti adapun tumbuhnya bulu kemaluan. Khosinati yang tebal fi kafirin dari dalam orang kafir. Amaratun ala buluhi bisinni ialah tanda atas baliknya sebab tahun. Awil ikhtilami atau mimpi basah wa idza balagha dan ketika balik sobiyun siapa anak kecil kosi dan uktia seraya pintar maka diberikan siapa malahu terhadap hartanya. Jadi pasalnya tentang hajar mencegah tahazuz. Seorang dicegah untuk melakukan tasharruf sebab gila hingga ia sembuh, kedua anak kecil hingga ia balik karena telah berusia 15 tahun, keluar mani atau haid, dan tumbuhnya bulu kemaluan yang lebat hingga seorang kafir merupakan tanda bahwa ia telah balik sebab tahun usia yang telah cukup atau mimpi basah. Apabila seorang anak kecil sudah mencapai usia balik maka harta miliknya harus diserahkan. Faslun adapun pasal fil hawalati pasal dalam menjelaskan hawalah tasih sah hawalatun bisi gotin apa pengalihan hutang dengan sigot wabirido muhilin dengan sigot dan dengan relanya si penagih wa muhtali dan si penerima pengalihan wa yalzumu biha dan menetapi sebab dainu muhtarin apa piutang si penerima penagih muhalan orang yang dialihkan utangnya alaihi fa'in ta'azzaro atas orang maka jika menjadi sulit ahzuhu apa mengambilnya minhu bifalasin au jatin dari sebab pailit atau ingkar lam yarji ala muhilin maka tidak bisa menarik kembali atas si penghutang walau talafa al wakala dan andaikan berselisih apakah mewakilkan siapa au ahala atau mengalihkan hutang suddiqo maka digunakan mungkiru hawalatin orang yang mengingkari pengalihan hutang. Pasalnya jadi hawalah yaitu pengalihan hutang dianggap sah dengan adanya sigot dan relanya muhil dan muhtal dengan melalui akad hawalah. Sekarang piutangnya muhtal sudah menjadi tanggungannya muhal. Andaikan muhtal kesulitan mengambil hutangnya dari muhal, alias ia sudah pailit atau ingkar, maka muhtal tidak bisa menarik kembali piutangnya kepada muhil. Andaikan si penghutang dan pemberi hutang berselisih apakah yang mewakilkan ataukah mengalihkan hutang, maka yang dimenangkan adalah yang mengingkari pengalihan hutang. Hadza babun fil wakalatil wal qiradi. Adapun ini ialah bab dalam menjelaskan wakalah dan qiradi. Tasihhu wakalatu sah apa perwakilan fi kulli aqdin dalam setiap akad wa
fashin, dan setiap kerusakan, alaihi, yang ialah tetap atas, wilayatun, adapun kekuasaan, limuwakilin, bagi orang yang mewakilkan, la iqrarin, tidak dalam setiap iqrar, wa yaminin, dan sumpah, wa ibadatin, dan ibadah, biijabin, kawakal tuka, dengan ijab, seperti mewakilkan siapa aku, au bi, menjualkanlah siapa kamu, waba'a, dan menjual, wakilun, siapa wakil, bisamanin mislin, dengan harga standar, halan, seraya kontan, iza aklaqo muwakilu, di saat memutlakkan orang yang mewakilkan, wala yabi'u linafsihi, dan tidak menjual untuk dirinya, walaysa lahu, dan tidak ada ialah bagi syira'u ma'ibin, membeli barang cacat, wa waqa'a lahu, dan terjadi apa bagi wala tawkilun, dan tidak boleh ialah bagi adapun yang mewakilkan, bila iznin fima yata'atta minhu, dengan tanpa izin dalam sesuatu menjadi mudah apa dari, wa huwa aminun, dan adapun orang yang dipercaya, fa in ta'adda, maka jika coba domina, maka bertanggung jawab siapa, wa yang azilu, dan terlepas siapa, bi adli ahadihima, sebab terlepasnya, wa bimautin au jununin, dan sebab mati atau gila, wa zawali milki muwakkilin, dan hilangnya kepemilikan orang yang mewakilkan, wala yusaddaku ba'da tasarrufin, dan tidak dibenarkan siapa di setelah tasharuf, illa bibayinatin, kecuali dengan adanya saksi. Jadi dalam bab ini menjelaskan tentang wakalah atau perwakilan dan kirot, tanam modal. Wakalah yaitu akad perwakilan sah diberlakukan pada setiap akad dan pembatalkan akad apabila mewakil mempunyai kekuasaan atas keduanya. Tidak sah wakalah dalam setiap ikrar, sumpah, dan ibadah. Sahnya akad wakalah melalui ijab, seperti aku mewakilkan kepadamu atau jualkanlah. Seorang wakil menjual dengan harga standar dan kontan apabila mewakil mutlakkan akadnya. Wakil tidak boleh menjual barang kepada dirinya sendiri, tidak boleh wakil membeli barang catat, dan jika harus terjadi kemudian maka harus atas sepengetahuannya. Dan tidak berhak bagi wakil tanpa seizin dari mewakilkan lagi kepada orang lain barang yang menurutnya remeh. Seorang wakil statusnya adalah orang yang dipercaya, sehingga ia ceroboh maka ia harus bertanggung jawab. Status menjadi wakil bisa terlepas sebab: 1. Terlepasnya wakil mengundurkan diri. 2. Terlepasnya mewakil membatalkan akad wakalah. 3. Mati yang membuat gila. Dan 5. Hilangnya hak milik bagi mewakil. Wa yasihul kirodun fi naqdin, dan sah apa tanah modal dalam logam mulia, khalisin, yang murni, mad'ubin wisigotin, yang murni yang dicetak dengan sigot, ma'asyarti rihin lahma, serta syarat laba bagi wayus tarotu, dan diisyaratkan kaunu makluman, apa adanya ialah yang diketahui, bil juz'iyati, dengan presentasi, wali aminin, dan ialah bagi pengelola, fi fasidin hudrotu muslim, dalam akad kirot yang rusak adapun gaji standar, wala yamun, dan tidak membiayai, wasud diko fi talafin, dan dibenarkan dalam kerusakan, wa
wa adamirihin, dan tidak adanya laba, wa qadrihi wa husrin wa raddi, dan kadarnya, dan rugi dan setoran. Ini qiraat yaitu tanah modal sah dengan logam mulia, emas dan perak yang murni telah dicetak menjadi mata uang yang sah dengan melalui satu sikot, dua perjanjian laba dibagi bersama. Faslun fi ahkami syuf'ati. Adapun ini ialah pasal dalam menjelaskan hukum-hukum syuf'ah. Innama tasbutu, hanyalah tetap syuf'atu apa akuisisi disyarikin bagi mitra fi bai'in ardin dalam penjualan tanah ma'ata biha serta yang ikut dengan kabinain seperti bangunan, wasajarin dan pohon, wasamarin dan buah, goiri ma'aubarin yang tidak dirawat. Ini pasal tentang hukum syuf'ah dan akuisisi syuf'ah, yaitu mengambil alih secara otoritatif, hanya berlaku bagi mitra dalam penjualan tanah beserta isinya seperti bangunan, pohon, buah yang tidak dirawat. Bab fil ijarah. Adapun ini ialah bab yang menjelaskan ijarah. Tasihhu ijarah, sah apa persewaan, bi ijabin ajar buka bikaza, dengan ijab seperti menyewakan siapa aku dengan sekian, wa qabulin ka astajartu, dengan dan qabul seperti menerima sewa siapa aku, bi adrin maklumin, dengan upah yang diketahui, fi manfaatin mutaqawwimatin, dalam manfaat yang dihargai, maklumatin yang diketahui, waqi'atin limuqtari, yang nyata bagi orang yang menyewa, gairi mutadamminin, yang tidak mengandung listifai ainin qasda, yang tidak mengandung untuk mengambil benda seraya sengaja, wa ala mukrim taslimu miftahi dari, dan ialah atas orang yang menyewakan adapun yang menyerahkan kunci rumah, wa imaratuha fa in badahu, dan bangunannya maka jika bergegas siapa, wa illa falil muqtari, dan jika tidak bergegas maka ialah boleh bagi orang yang menyewa. Khiyar, adapun pilihan. Ini menjelaskan bab tentang ijarah atau persewaan. Akad ijarah yaitu persewaan sah melalui ijab seperti aku menyewakan dengan harga sekian, dan qabul seperti aku menyewa dengan biaya upah yang diketahui, mengandung manfaat yang ada nilai harganya nyata dirasakan oleh penyewa dan tidak termasuk mengambil benda secara sengaja. Wajib bagi orang yang menyewakan yaitu menyerahkan kunci rumah dan bangunannya. Wa'ala muqtari, dan ialah wajib atas orang yang menyewa takzifu aqdatiha min kunasatin, adapun membersihkan halamannya dari sampah, wa huwa aminun, dan adapun ialah orang yang dipercaya, muddatal ijarati, dan di masa penyewaan, wa kaza ba'daha, dan seperti di setelah ka'addihi, sebagaimana orang yang menyewakan, fala domanan illa biqaisirin, maka tidak ada tanggung jawab kecuali sebab ceroboh, wala udrota, dan tidak ada upah bila syartin, dengan tanpa syarat, watakor, dan menjadi tetap apa, alaihi bimudi muddatin, atas sebab lewatnya masa, wa illam yastaufi, meskipun tidak memenuhi, wa tansihu bilafi mustaufa, dan menjadi rusak apa sebab rusaknya barang yang dipenuhi, minhu muayyanin, apa dari barang yang ditentukan, fi mustaqbal, dalam masa yang akan datang, walau talafa, dan andaikan berselisih siapa, fi udrotin au muddatin, dalam hal upah atau masa, takhalafa, maka saling bersumpah siapa, wa fusihat, dan dirusak apa. Wajib bagi penyewa membersihkan sampah yang ada di halaman rumah. Penyewa statusnya adalah orang yang diberi amanah selama berlangsung
dan tidak perlu memberi upah bila tanpa melalui perjanjian. Upah menjadi tanggungan penyewa sebab telah melewati masanya, sekalipun ia tidak menggunakannya. Bab fil ariyati. Ini ialah bab yang menjelaskan ariyah. Sahha i'aratun ain intifa'in. Sah meminjamkan barang untuk diambil manfaatnya. Maklukin mubahin, yang dimiliki dibolehkan. Bilafzin yus'iru biiznin fihi, dengan lafal yang mengisyaratkan apa, dengan izin di dalam. Maksudnya mengisyaratkan dengan izin. Ka a'artuka, seperti meminjamkan siapa aku terhadapmu. Wa ala musta'irin, dan ialah wajib atas orang yang meminjam. Doma nun kimatin yauma talafin, adapun pengganti harganya di hari rusaknya. La bis timalin, di hari rusaknya bukan sebab digunakan. Wa alaihi mu'natul qabdi, dan ialah wajib atas biaya pengembalian. Walikulin rujuun, dan ialah boleh atas masing-masing adapun menarik kembali. Bab ini menjelaskan tentang ariyah atau pinjaman, yaitu meminjamkan barang sah dilakukan untuk diambil manfaatnya, dimiliki oleh orang yang meminjamkan, maka itu dihalalkan melalui lafal yang mengisyaratkan atas pemberian izin untuk mengambil manfaat suatu barang, seperti aku meminjamkannya kepadamu. Wajib bagi peminjam mengganti harga barang di hari kerusakannya, kecuali sebab pemakaian normal, maka tidak perlu mengganti. Ongkos pengembalian barang dibebankan kepada peminjam, maka masing-masing pihak tidak boleh menarik kembali. Hadza faslun fi bayanin ahkamil ghadbi. Adapun ini adalah pasal dalam menjelaskan hukum-hukumnya gosok. Wa alal ghasibi, dan ialah wajib atas pelaku gosok. Raddun wa dhamanun mutamalu walin, adapun mengembalikan dan mengganti barang yang bisa diluangkan. Talifa bi aqsa qiyamihi, yang rusak apa dengan tertingginya harga. Min godbin ila talafin, dari masa menggosok hingga rusak. Wa yudmanu misliyun bimislihi, dan diganti barang yang punya pandanan dengan semisalnya. Jadi di sini menjelaskan tentang penjelasan hukum-hukum gosok meminjam tanpa izin. Wajib atas pelaku gosok yaitu satu, mengembalikan, kedua, mengganti rugi kerusakan barang yang dipakai dengan sesuai harganya, dan menggosoknya hingga sampai rusak. Tiga, mengganti dengan barang yang sama bila yang rusak itu adalah barang yang ada padanannya. Bab fi ibadi. Bab hibah ini menjelaskan bab hibah. Hibah tamliku ainin bila iwadin, adapun pemberian ialah memberikan barang dengan tanpa imbalan. Biijabin wahabtuka, dengan ijab seperti memberikan siapa aku terhadapmu. Wa qabulin qabiltu bila taklikin, dan qabul seperti menerima siapa aku dengan tanpa digantungkan. Wa talzamu biqaddin, dan tetap apa, dengan menerima. Wali aslin rujun fima wahaba difar'in, dan ialah boleh bagi asal ada menarik kembali dalam barang dan memberikan siapa terhadap kepada siapa. In baqiya fi sultanati binahwi raja'tu, jika tetap apa dalam kekuasaannya dengan semisal lafal menarik kembali siapa aku. Waibatu dainin, dan adapun memberi piutang. Lil madini ibra'un, kepada orang yang berutang ialah hibah. Walighairihi, dan kepada selain sofihatun ialah hibah sofihah. Ini pasal ini menjelaskan tentang hibah. Hibah yaitu memberikan barang tanpa mengharap imbalan dengan ijab seperti aku memberikan kepadamu. Ditetapkan sebagai hibah
setelah barang diterima, bagi asal boleh menarik kembali barang yang telah diberikan kepada cabang anaknya jikalau barang itu masih tetap dalam kekuasaan si anak melalui semisal kata aku tarik kembali. Pemberian piutang kepada orang yang berhutang disebut hibah ibrar, pemberian kebebasan, sedang kepada orang lain dinamakan hibah sahihah, pemberian yang sebenarnya. Ada babun fil waqfi. Ini adalah bab dalam menjelaskan wakaf. Sahha waqfun ainin, sah apa wakaf barang maklukatin tufidu, yang dimiliki yang bermanfaat apa, wahia saraya adapun bakiyatun ialah tetap, wakaf tu wasabbaltu kaza ala kaza, dengan apa mewakafkan siapa aku dan mendermakan untuk umum siapa aku sekian atas begini. Ja'altu hadza masjidan, dan menjadikan siapa aku terhadap ini dan terhadap masjid. Wasyurito lahu, dan diisyaratkan bagi ta'yidun wa ta'jizun, apa selamanya dan langsung, wa imkanun tamlikin, dan mungkin untuk diberikan, la qabulun, tidak diisyaratkan qabul, walau muayyanin, walaupun apa ialah dari pihak yang dibutuhkan, walau qadha, dan adakan musnah fi muqaddi akhirin, dan putus akhir. Famas rifuhu al-aqrabu ilal waqihi, ialah yang paling dekat kepada pewakaf, walau syarata, dan andaikan mensyaratkan siapa syai'an at-tubi'a, maka dituruti Allah. Walimau kifin alai ra'un wala yuba'u mawkufun, wa in hariba walau syarata waqifun nazara lahu, dan ialah pihak yang diwakafkan apa atas pihak adapun manfaat sempurna dan tidak boleh jual. Mauqufun apa barang yang diwakafkan, in haraba sekalipun rusak apa, walau syarata, dan andaikan mensyaratkan, waqifun siapa wakaf nazarun terhadap nazir, lahu au lighairihi, pada atau selainnya, at-tubi'a wa illa fahuwa liqadin, maka dituruti, dan jika tidak mensyaratkan nazir pada siapapun, maka adapun ialah pada hakim. Ini menjelaskan tentang wakaf sah, mewakafkan barang yang dimiliki dan bermanfaat serta keadaannya tetap melalui ijab, saya wakafkan dan saya termakan untuk umum sekian untuk begini, dan saya jadikan sekian ini untuk masjid. Tidak diisyaratkan adanya qabul sekalipun pihak penerima manfaat wakaf telah ditentukan. Bab fi iqrar, adapun ialah bab dalam menjelaskan iqrar. Yu'akhazu, diambil, biqrarin mukallafin muhtarin, apa dengan iqrar dengan mukallaf yang kehendak sendiri, wasyurita fihi, dan diisyaratkan di dalam, lafzun alayya au indi kaza, seperti wajib atas aku atau dari aku sekian, na'am, dan iya, taini tani, dan membebaskan siapa kamu terhadapku, qadaitu, dan membayar siapa aku, li jawabi alaisali, untuk jawaban bukanlah ialah bagiku, auli alaika kaza, atau bagiku atasmu sekian, wa fi muqarrin bihi, dan di dalam suatu yang diikrarkan apa dengan sesuatu, Allah yakuna dimukirin, apa hendaknya tidak ada apa ialah milik orang yang berikrar, wasahha ikrarun, dan sah apa ikrar min maridin, dari orang yang sakit, walau biwarisin, walaupun kepada ahli waris, wabima jahulin, dan dengan barang yang tidak diketahui, wabinafsabin, dan dengan keturunan, ahlaqahu, yang menyambungkan siapa terhadap, binafsi, dengan dirinya, bisyartin imkanin, dengan syarat memungkinkan, watasdiqin mustalhakin, dan pembenaran pihak yang disambungkan, walau
aqarra bi bai'in, dan andaikan berikrar siapa dengan menjual, awiyatin waqabdin wa iqbadin, atau memberi dan menerima dan menyerahkan. Fadda'a fasadat dahu, maka menuduh siapa yang merusaknya. Lam yuqbal, maka tidak diterima. Ini tentang ikrar, diterima dan dipertanggungjawabkan ikrarnya seorang mukallaf yang atas kehendaknya sendiri. Diisyaratkan dalam ikrar yaitu lafal seperti wajib atasku atau dari aku membayar sekian, dan iya maka aku membebaskanmu. Dan disyaratkan dalam suatu yang diikrarkan yaitu bukan milik orang yang bersikeras, berikrar dan ikrar dari orang yang tengah sakit sekalipun kepada ahli waris atau orang lain. Bab fil wasiyah. Adapun ini adalah bab dalam wasiat. Tasing wasiatul mukallafin, sah apa wasiatnya mukallaf, muhrim yang merdeka, li jahatin hildin kepada aspek halal, wali hamdi dan kepada kandungan, wali warisin ma'a ijazatin wawasan setihi, aktu kaza, dan kepada ahli waris disertai persetujuan para ahli warisnya dengan ijab memberikan siapa saya terhadapnya sekian. Huwa lahu ba'da mauti, atau adapun dia ialah untuknya ba'da mauti, dia setelah kematianku, au itu lahu, dan dengan ijab mewasiatkan siapaku kepadanya, maqabulin muayyanin ba'da mauti musim, dan serta kebenaran orang yang ditentukan ini setelah kematiannya orang yang berwasiat. La fi zaidin ala sulusin, bukan dalam bagian yang melebihi atas 1/3. Fi marodin makofin in qaddahu warisin, dalam sakit yang dikhawatirkan jika menolak terhadap siapa ahli waris. Bab tentang wasiat. Sah wasiat seorang mukallaf yang merdeka untuk aspek halal, kandungan orang yang ahli waris yang telah mendapat persetujuan dari para ahli waris yang lain, dan ijab seperti aku memberikannya sekian atau barang itu untuknya setelah kematianku. Wa yu'tabaru minhu itqun, dan dihitung dari apa kemerdekaan, kulli qabil mauti, yang digantungkan apa dengan kematian, wa waqfin wa hibatin, dan seperti wakaf dan pemberian, wa tabatulu bi mirujuin, dan menjadi batal apa dan menarik kembali, binahwi dengan semisal nakot tuha, dan mengatakan siapa aku terhadap, wahaza liwaris, dan adapun ini ialah untuk ahli warisku, wabaiin, dan dijual, warahmin, dan digayakan, wa'adin, dan diarahkan alaihi atas, wa irasun wa tanfa'u, dan ditanami tumbuhan iras dan memberi manfaat, maitan sodaqatun wadu terhadap mayit apa sedekah dan doa. Terhitung pula ya, harta mayit yaitu kemerdekaan budak yang kemerdekaan budak yang digantung atas kematian, yang 2 wakaf, 3 hibah. Akad wasiat yang bisa dibatalkan melalui penarikan kembali dengan cara 1 mengucapkan aku membatalkan wasiat dan barang ini untuk ahli warisku, yang 2 dijual, 3 digadaikan, yang 4 disiapkan untuk dijual atau digadaikan, yang 5 ditanami tumbuhan geros untuk barang wasiat berupa tanah, sedekah, dan doa memberi manfaat tersendiri pada mayit. Bab Hazababun faraid. Bab faraid. Al-furudu fi kitabillahi, adapun beberapa bagian dalam kitab Allah. Sulusani ialah 2/3 bagi 2 orang, min bintin wa binti benin, dari anak perempuan dan anak perempuannya anak laki, wa uktin di abawaini wali abi, dan saudara perempuan bagi ayah ibu dan bagi ayah, wa asoba kullan akhun sawa, dan menjadikan asoba
yaitu 2/3 untuk 2 orang atau lebih anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Dan semuanya ini bisa mendapat asobah bil gois sebab adanya saudara laki-laki yang setara di dalam khutbah dan idlahnya. Ulaya ini dan terhadap 2 yang lain siapa yang awal keduanya wanis pun lahuna dan setengah dari mereka perempuan munfaridatin yang tunggal semuanya wali zaujin dan bagi suami laisa li zaujatihi yang tidak ada ialah bagi istrinya farqun wa rubu'un lahu ma'ahu dan seperempat untuk bersama walaha dunah dan untuk tanwa wasumunun laha ma'ahu dan 1/8 untuk bersamanya wasulasun li ummin dan 1/3 untuk ibu laisa bimaitiha farun dan tidak ada ialah bagi mayitnya apa anak farun wala adadun min ikhwatin dan tidak ada banyak dari beberapa saudara wali waladaiha dan untuk kedua anaknya. Wasudusun li abin wajadin dan 1/6 untuk bapak dan kakek. Limaitihima dan ialah bagi mayitnya far'un ada anak wa ummin dan untuk ibu limaitiha yang ialah bagi mayitnya. Zalik au adadun adapun itu atau banyak min ikhwatin dan beberapa saudara wajaddatin dan untuk nenek wa bintin ibnin dan untuk 1 anak perempuan dan anak laki-laki fa aktsara ma'a bintin au binti ibnin atau lebih bersama anak perempuan atau anak perempuannya anak laki-laki. Akla wa uktin fa aktsara li abin ma'a uktin yang lebih tinggi dan untuk 1 saudara perempuan atau lebih dan bagi ayah bersama 1 saudara perempuan ya wahidin bagi ayah dan ibu dari dan seorang min waladin ummin dan anaknya ibu wasulusu bakin di ummin ma'a adin zaujaini wa abin dan 1/3 bagi ibu bersama salah satu suami dan istri dan ayah. Payuh jabu dan menghalangi waladunin siapa anaknya anak laki-laki bibnin dengan anak laki-laki bibnin atau anak laki-lakinya anak laki-laki aqraba minhu yang lebih dekat dari wajaddun dan kakek bi abin dengan ayah wajaddatu li ummin dan nenek bagi ibu dengan ibu wali abin bi abin wa ummin dan bagi ayah dengan ayah dan ibu wa akhun li abawaini dan saudara laki-laki bagi ayah dan ibu bi abin wa ba'nin wa ba'nihi wa akhun li abin dengan ayah dan anak laki-laki dan anak laki-lakinya dan saudara laki-laki bagi ayah bihima wa bi akhin li abawaini dan dengan saudara laki-laki bagi ayah dan ibu wali ummin bi abin wa far'in dan bagi ibu dengan ayah dan anak wa ba'nu akhin dan anak laki-laki saudara laki-laki li abawaini bagi ayah dan ibu bi abin wa jaddin wa banin wa akhin dengan ayah dan kakek dan anak laki-laki saudara bagi ayah. Bihaza ula bi ibadin akhin li abawaini fama fadula kullu bi asobatin wa hiya ba'nun fa'abun fa'abuhu dan adapun ialah anak laki-laki kemudian anak laki-lakinya kemudian ayah dan kemudian ayahnya fa'ahun li abawaini kemudian saudara laki-laki bagi ayah dan ibu wali abin dan bagi ayah fanu huma fa'amun li abawaini kemudian para anak laki-lakinya kemudian paman dari ayah bagi ayah dan ibu fali abin
fanuhuma, kemudian bagi ayah, kemudian para anak laki-lakinya. Famu'tikun fazuku asoibatihi, kemudian orang yang memerdekakan, kemudian para laki-laki ahli waris asobahnya. Falawij tama'a, namun andaikan berkumpul, banun wa banatun, siapa para anak laki-laki dan para anak perempuan, au ikhwatun wa akhwatun, atau para saudara laki-laki dan para saudara perempuan, fatikatu lizzakari mislu hazil unsayain, maka adapun harta peninggalan untuk satu laki-laki ialah seperti bagiannya dua orang perempuan. Ahli waris asobah meliputi satu anak laki-laki, dua cucu dari anak laki-laki, tiga ayah, empat kakek dari ayah, lima saudara laki-laki sekandung, enam saudara laki-laki seayah, tujuh anak dari saudara laki-laki sekandung saya, 8 paman dari ayah sekandung, 9 paman dari ayah saya, 10 anak-anak dari paman jalur ayah sekandung dan saya. Orang yang telah memerdekakannya. 12 para laki-laki ahli waris asobah dari al-mu'ti. Fi bayani usulin masail, adapun ini adalah pasal dalam menjelaskan beberapa masalah. Aslul masalah, adapun asal masalah, ada istilah kepala karena jika ada al-warasahu, ada para ahli waris asubatin, ialah para ahli waris asobah, wakot di zakar, dan menghitung siapa kamu terhadap satu laki-laki, saya ini terhadap dua perempuan, ini tama'a jika berkumpul siapa, wa aslukul li faridotin, dan ada pun asal masalah setiap bagian yang pasti, fiha ia telah tetap di dalam, nisfain adapun 2,5, au nisfa wa ma baqiya, atau 1,5 dan sesuatu yang tersisa apa, isnani ialah 2, au sulasani wa sulusun, atau 2/3 dan 1/3, au sulasani wa ma baqiya, atau 2/3 dan sesuatu yang tersisa apa, au sulusun, atau 1/3 wa ma baqiya salah satu, au rubu'ut wa ma baqiya arba'atun. Bab nikah, adapun ini adalah bab nikah. Sunnah ikin, disunahkan bagi orang yang belet, qadirin wa ukulin, yang mampu dan melihat masing-masing, ghayra awratin, terhadap yang lainnya dan terhadap selain aurat, wa khutbatun lahu wadaniyah wa dayyinatun, dan khutbah untuk adapun wanita dina, wa nasiyatun wa jamilatun, dan wanita nasibah dan wanita cantik, wa ba'idatun wa bikrun, dan wanita baidah dan wanita perawan, wa waludun aula, dan wanita walud dan ia lebih utama, au kanu zaujatun, adapun hukum-hukumnya ialah mempelai wanita, wa zaujun, dan mempelai laki-laki, wa waliyun, dan wali, wa syahidani, dan 2 orang saksi, wasikotun wasyurito fiha, dan sikot dan diisyaratkan di dalam ijabun minal wali, apa ijab dari wali. Ini menjelaskan nikah, disunahkan menikah bagi orang yang sudah kebelet nikah dan mampu secara finansial, disunahkan melihat satu sama lain selain aurat, disunahkan khutbah untuk akad nikah, menikahi dayyinah nasibah cantik, baidah perawan dan walud itu lebih utama. Rukun-rukun nikah meliputi mempelai wanita, mempelai laki-laki, wali, 2 orang saksi, sikot, yang disyaratkan harus adanya ijab dari wali. Kezaujatuka, seperti mengawinkan siapa aku terhadapmu, au ankahtuka, dan menikahkan siapa aku terhadapmu, wa qabulun muttasilun, dan qabul yang bersambung, bika tazawwajatuha, dan seperti mengawini siapa aku terhadap, au nakahtuha, atau menikahi siapa aku terhadap, al qabiltu
atau menerima siapa aku atau meridai siapa aku terhadap menikahi. Wasokha bitarjamatin, dan sah apa dengan terjemah lama bikin wa ta'kidin, tidak disertai pergantungan syarat dan perbatasan waktu. Wa fi zaujati khuluwun, dan disyaratkan dalam mempelai wanita apa kosong. Min nikahin wa idatin wa ta'inin wa adamun mahrumiyatin binasabin, dan dari menikah dari masa iddah dan ditentukan dan tidak adanya hubungan mahram sebab nasab. Faya nisa korobatin ghairu waladihi umumatin, maka haram apa wanita kerabat yang selain adanya ibu dan bibi dari jalur ibu. Au odoin atau sebab persetujuan. Faya man, maka menjadi haram sebab siapa orang yang umum dinasabin, yang haram apa sebab nasab. Faslun fi kafaatin. Adapun ini ialah pasal dalam menjelaskan kekufuan. La yukafi'u hurrotan, tidak menyepadani terhadap wanita merdeka, wala afifatan wa nasibatan, dan tidak terhadap wanita yang afifah dan wanita nasibah. Wasali imatan min mirofin, dan wanita yang selamat dan beberapa pekerjaan. Dani atin, yang rendahan, wamin ahin nikahin, dari aibnya pernikahan. Kajununin wa juzamin, seperti gila, penyakit kusta. Wabarosin gairun, dan penyakit belang siapa pria yang selainnya. Wala yuqabanu ba'duha biba'din, dan tidaklah diganti dan sebagian dari dengan sebagian yang lain. Wa buzawwijuha, dan menikahkan bighairi kuf'in waliyun la qadim miridul kulli, dengan pria yang tidak sekufu siapa wali bukan hakim, dan dengan keadaan masing-masing. Tentang kufuan, jadi masalah tidaklah sepadan dengan wanita merdeka, wanita afifah, wanita nasibah, wanita yang selamat dari pekerjaan yang rendahan, dari aib pernikahan seperti penyakit gila, kusta, dan baros, yaitu pria yang tidak memiliki sifat-sifat di atas. Tidaklah sebagian kriteria kafah bisa diganti dengan sebagian yang lain. Wali boleh menikahkan putrinya dengan pria yang tidak sekufu apabila masing-masing dari wali dan putrinya rela. Demikian ini tidak boleh dilakukan oleh hakim. Faslun fi nikah amati. Adapun ialah pasal dalam menikahi amat. Haruma dihuri, haram bagi laki-laki menikah nikah amatin, menikahi wanita budak, illa bi'adzin ammat, kecuali sebab lemah dari orang. Tasluhu litamat tu'in, yang layak dapat untuk dibuat senang-senang. Wa bihaufi, dan sebab takutnya zina wa halal, terhadap zina dan halal. Li muslimin wa ul kitabiyati, bagi orang muslim atau yang memakai budak kitabiyah. Pasal tentang menikahi amat atau perempuan budak. Haram bagi laki-laki merdeka menikahi wanita budak, kecuali satu, ia tidak mampu menemukan wanita yang merdeka yang layak untuk dibuat senang-senang. Yang kedua, ia khawatir akan membuat zina halal bagi tuan yang muslim menggauli budak kitabiyah. Faslun fi sodaki. Adapun ini adalah pasal dalam menjelaskan menjelaskan mas kawin. Sunnah zikru sodakin, disunahkan apa menyebutkan mas kawin fi aqdin, dalam akad. Wa ma sohha, dan adapun sesuatu yang sah. Samanan sohha sodakon, seraya sebagai harga maka sahabat seraya sebagai mas kawin. Wala habsu nafsiha, dan boleh bagi orang menahan dirinya. Letak wido wiro ma'ajalin, supaya menerima siapa terhadap orang yang tidak dapat hutang. Walau angka, dan anehkan menikah siapa sebagai rotan terhadap anak kecil. Harus di rosidatan bikron bila iznin bidunin mahrim
Faslun fil qasmi wan nusyufi. Adapun ini yang pasal dalam menggilir dan membangkang. Jadi ibu qasmun li zawjatin, wajib apa menggilir pada beberapa istri, ghairi nasyizatin walahu, yang tidak membangkang dan ia wajib bagi. Dukhulu fi lailin ala ukhra, adapun menunggu waktu malam atas istri yang lain, itu didurrotin karena dapat, wa fi naharin dan waktu siang, dijadatin bila itolatin karena ada kebutuhan dengan tanpa berlama, aksaru sana sebuah dijadatin, ada paling banyaknya ialah 3 malam dan ialah bagi istri lain bikrin sabun yang perawan adalah 7 malam, wasayyibin salasun wa jaro, dan bagi janda ada 3 malam, dan misalkan siapa ja'al wadoroba bin terhadap penting dan mengukur hemat terhadap sebab membangkang. Diwajib menggilir beberapa istri kecuali untuk istri yang sedang nusyuz membangkang. Boleh bagi suami mengunjungi istri yang lain di malam hari apabila darurat, dan juga boleh di siang hari apabila ada kebutuhan dengan tidak berlama-lama. Faslun fil khulji khul. Adapun ini pasal dalam menjelaskan khulu furqatun biiwadin, ialah perceraian dengan imbalan, lizaujin bilafzi tolakin, kepada suami dengan lafal talak, au kul'in atau khulu, falau jaro maka andaikan pelaku apa, bila iwadin biniyatin dimasi qabuli, dengan tanpa menyebutkan imbalan dengan niat agar tersentuhnya qabul. Fala mahrum muslim, adapun maka ialah bagi adapun mahar standar. Wa iza bada' bimu awadotin, dan saat memulai siapa dengan sikot tukar muka, tolak tukar bi alfin, seperti mentalak siapa aku terhadapmu dengan imbalan 1000. Fa mu'awadatu falahu wujubun, maka adapun ialah sikotmu awadah, maka ialah boleh bagi dapat menolak kembali. Qabla qabuliha, dan di sebelum menerimanya, wa syurita qabuluha fawran, dan diisyaratkan apa qabulnya seraya segera. Au bada'a bita'liqin, dan mulai siapa dengan sikap menggantungkan, seperti saat memberikan siapa kamu terhadapku, kaza fa'anti terhadap sekian, maka adapun kamu. Ini menjelaskan tentang pasal khulu. Khulu adalah perceraian menggunakan imbalan atau tebusan yang diberikan kepada suami melalui lafal talak atau khulu. Andaikan menjadi khulu dengan tanpa menyebutkan nominal imbalan dengan niat agar suami menerima, maka wajib bagi pihak istri membayar mahar standar. Faslun fit talaqi yaqa'u, artinya pasal dalam menjelaskan talak jatuh. Tiga riba ini talak mukallafin, pada selain istri yang tertalak baik, apalagi suami yang mukallaf, wa muta'addin bi sukrin, dan suami yang coba sebab mabuk, la muqa'in bimuzurin, bukan suami yang dipaksa dengan sesuatu yang ditakutkan, bimustaqi talakin, dengan lafal yang dicetak oleh talak, wa firokin, dan nyarai wasarohin, dan pisahan, wa tarjamati, dan terjemahnya itu tolak koki, dan memberi apa saya terhadap talakmu, al-qattu alaika, atasmu, dan menjatuhkan siapa aku terhadapmu, tolakwa terhadap talak, babikina yatin ma'a niatin, dengan sikap kinayah disertai niat, muqtarinatin bi awwaliha, yang berbarengan dengan awalnya.
hai anakku, tuki dan meninggalkan siapa aku terhadapmu, tuki dan meninggalkan siapa aku terhadapmu, azal tuki dan meninggalkan siapa aku terhadapmu. Pasal tentang talak jatuh pada selain istri yang telah tertalak, yaitu talaknya suami yang talak dan suami yang ceroboh sebab mabuk, bukan suami yang dipaksa dengan sesuatu yang berbahaya. Nazar pasal jadi adapun ini adalah pasal dalam menjelaskan rujuk. Sahha ruju'u mufarraqatin bitolakin, sah apa merujuk istri yang diceraikan dengan talak dunan aksari majjanan ba'da wat'in, yang di bawah maksimalnya saraya gratis setelah wat'i, qabla qidai iddatin, di sebelum habisnya masa iddah. Roja'tu zaujati, dengan ucapan merujuk siapaku terhadap istriku, walau tazawwaja mufarraqatahu, dan andaikan menikahi siapa terhadap istri yang diceraikan, biduni salasin walau ba'da zaujin, terhadap istri yang diceraikan dengan di bawah talak 3 walaupun setelah suami, adat bibaqiyatihi, yang lain maka kembali siapa dengan sisanya. Masalah tentang rujuk, sah merujuk istri yang diceraikan dengan talak di bawah maksimal gratis setelah wati dan sebelum habisnya masa iddah melalui ucapan dan merujuk istri. Andaikan suami menikahi kembali istri yang telah ia ceraikan di bawah talak 3 sekalipun setelah menjadi suami yang orang lain, maka kembali di tangannya dengan jatah sisa talaknya. Faslun fil iddah, adapun ini adalah pasal dalam masa iddah. Tajibul wajib pada masa iddah itu zaujin, apa masa iddah karena pacaran dari suami, hayyin wa ti'a wa in yatafan, yang menguasai siapa sekalipun yakin jabatan, bahwa ada rahimu terhadap bersihnya rahim, waliwat syubhatin dan karena menguasai syubhat, wa bisalah setiap mu'in dan 3 kali membawa sucian, ala kurotin tafid, atas menghitung mereka yang masih haid siapa, wa bisalah setiap asmurin dengan siapa beberapa bulan, inilah tafid jika belum haid siapa. Tentang masa iddah, wajib menyandang masa iddah karena perjalanan dari suami yang masih hidup dan telah menguasai ada keyakinan maka akhirnya sudah bersih kuat haid. Syubhat dengan 3 kali sucian atas menghitung mereka yang masih bisa haid dan 3 bulan jika belum bisa haid. Pasal fi nafaqati, yang dibahas menunjukkan nafkah. Jadi budi zaujati makanan walau dia wajib untuk istri untuk memasarkan siapa walaupun ada siapa ialah tertalaknya qat'i, mutu ta'amin fi mu'sirin walau muktasiban, ada apa satu mut makanan atas suami yang miskin walaupun ada siapa yang bekerja. Qat'i muda ala muslimin, dan 2 mut atas suami yang kaya, mamudun wa nisfun ala mutawasit, dan 1 mut dan setengah atas suami yang menengah. In lam tu'alkihu bi hukmin, dan jika tidak ikut makan siapa terhadap dengan lauk pauk dan garam, wa ma'in suhlin dan air minum, wa mu'natin dan biaya, wa ahitin dan alat, wa komisun wa izazun wa himarun, dan baju kemeja dan sarung dan kerudung, akun dan kosaki ma'atifin serta selimut li sitain pada musim dingin, wa alaihi alahu tanasufin, dan wajib atas apa alat pembersih kamus tin wa turnun seperti sisir dan minyak rambut, lati wa dawa, bukan minyak wangi dan obat. Pasal tentang nafkah, wajib diberikan untuk istri yang memasarkan dirinya kepada sang suami sekalipun tertalak. 1. Makanan pokok jika suami tergolong miskin sekalipun telah bekerja dan suami yang berstatus budak. 2. Jika suami tergolong kaya
Hazabab jinayah, bab jinayah. La kisosun illa fi amdin, tidak ada kisos ya, kecuali dalam pembunuhan sengaja. Wa huwa qadru fi'lin, dan adapun ia sengaja melakukan wasaksin bima yaqtul, seorang korban dengan sesuatu yang bisa membunuh apa. Wa qasdu bima, adapun sengajanya bibir sibu amdin, dan selainnya ialah serupa sengaja. Wa ada lebih adimah wa aftaul, nah yang serupa sengaja, dan adapun tidak ada yang sengaja salah satunya maka ialah pembunuhan salah. Walau wujidan min ma'an fi'latin muhyiqaini, dan andaikan ditemukan dari dua orang secara yang bersama dan dua perbuatan dan meninggalkan nyawa, muzaffifani kahuzin wa qaddin, dan mempercepat kematian seperti mendorong dan memutilasi, aula qat'i uswaini, seperti memotong dua anggota tubuh, faqatilaini, dan kedua pembunuhan, au martaban fa'alwan, atau bertobat maka pembunuhan ialah yang pertama. Bajinatin pidana, tidaklah kisus itu ditetapkan kecuali dalam pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah sengaja membunuh dan sengaja menargetkan korban dengan yang mematikan. Sengaja membunuh dan menargetkan akan tetapi tidak menggunakan sesuatu yang mematikan disebut semi pembunuhan berencana. Bab riddah, adapun ini ialah bab dalam menjelaskan kemurtadan. Riddatun qat'ul mukallafin, adapun kemurtadan ialah memutusnya seorang mukallaf Islam bikufrin, terhadap Islam dengan kufur, azman aulam fikran, ada apanya rencananya atau ucapannya atau perbuatannya, bi'tiqadin au ibna'in zain, dan berkeyakinan atau menentang atau meremehkan, karena finsoni'in wa nabiyyin wa jahdi mujma'in, atau seperti menafikan Allah yang Maha Pencipta dan Nabi, dan menentang hukum yang disepakati. Alaihi wasujudin limakhlukin, apa atas dan bersujud kepada makhluk dan ragu-ragu di dalam kekafiran. Wa yastatabu murtadun summa kutila bila imhalin, yang disuruh bertaubat siapa orang murtad kemudian dibunuh siapa dengan tanpa menunda-nunda. Jadi ini tentang kemurtadan. Kemurtadan adalah seorang mukallaf yang memutus keislaman dengan bermaksud kufur melalui rencana, ucapan atau perbuatan, dan disertai keyakinan, penentang atau meremehkan seperti menafikan Allah yang Maha Pencipta, menafikan Nabi, menentang hukum yang telah disepakati oleh ulama, bersujud kepada makhluk, dan ragu apakah di sisinya kafir atau tidak. Bab hudud, bab hudud. Ini adalah beberapa tahdidun imam furwa, membela siapa imam terhadap orang merdeka, mukallaf panzad, yang mukallaf yang berkenaan apa, mengakan dengan satu kue dengan diasingkan siapa, goman imkan nabi dalam 1 tahun jika ada siapa ialah pedagang peluang, lama azamni hilin au ma'a tahlili alimi, bukan disertai prasangka halal atau disertai menghalalkan seorang yang alim. Wayarjumu sholat, dan merajam siapa jika ada siapa ialah muhson. Hudud, beberapa hukuman had, wajib bagi imam, menjelaskan wajib bagi imam yang mendera pelaku perbuatan zina yang sudah mukallaf dan merdeka sebanyak 100 kali dan mengasingkannya selama 1 tahun. Jika pelakunya adalah bukan merdeka, tidak dikenai hukuman had. Jika menduga perbuatan itu halal atau ada orang alim yang melakukannya, wajib bagi imam merajam pelaku perbuatan. Azal fasul fit takziri wa yu'ad, jadi fasul dalam menjelaskan takzir, wa yu'adziru li maksiatin, dan mentakzir siapa yang kepada maksiat, lahat dan lahat, yang tidak ada hukum had bagi, wala kafarah ghaliban, dan tidak ada kafarah dalam umumnya, bidor bin au jabsin, dengan memukul atau menawan, wa azzaro, dan mentakzir abun wa manjunuhu, siapa ayah dan orang yang diizini, suami hak anak itu, wa zawjun li haqqihi, dan suami karena haknya. Faslun fisiyani daufu
mengatakan sial. Boleh apa melawan pelaku kejahatan ala maksumin atas sesuatu yang dijaga. Bal yajibu an in wa nafsin, bahkan wajib apa dari pelaku pemerkosaan dan juga pembunuhan. Wasadaha kafirun melakukan terhadap seorang kafir. Bal yazum fa, dan hendaknya melawan siapa orang bil khafi, dengan tindakan yang lebih ringan amkana, yang memungkinkan apa. Wa wajib khitan bibuluin, dan wajib apa sunat sebab balik. Wa haruma taskibu uzunin, dan haram apa yang melubangi telinga. Ini pasal menjelaskan tentang kejahatan pada orang lain. Boleh melawan pelaku tindak kejahatan atas sesuatu yang harus dijaga, bahkan wajib juga itu dari pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang kafir. Faslun fi syahadati. Adapun ini adalah pasal dalam menjelaskan tentang beberapa persaksian. Syahadatu lima dolar. Adapun persaksian untuk Ramadan, rajulun ialah seorang laki-laki, wal izana, dan untuk perjalanan arba'atun ialah 4 orang laki-laki, wal imanin, dan untuk harta, wa mafus isdabihi, dan sesuatu yang dimaksudkan dengan malul kabaib apa harta seperti jual beli. Warohmin rojulani ialah orang laki-laki, au rojulun wa mra'atani, atau orang laki-laki dan 2 orang perempuan, au rojulun atau orang laki-laki wa yamudu, dan sumpah oleh ghairi zalik, dan untuk selain itu semua, dan untuk sesuatu dan tanpa apa lirijali, dan untuk orang laki-laki ghaliban kanitahi, dalam umumnya seperti pernikahan, wa tolakin wa itkin, dan perceraian dan kembalikan, wajulan dan ialah laki-laki, walima ilhamu linafsi linisai, dan untuk sesuatu yang tanpa apa bagi perempuan, kawiladatin wahaidin, seperti melahirkan dan haid, arbaun ialah 4 orang perempuan, ar-rajulani ar-rajulun wa mra'atani, atau 2 orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini menjelaskan tentang beberapa persaksian. Jumlah saksi untuk 1 maksudnya bulan Ramadan dari 1 orang laki, 2 perjalanan yaitu 4 orang laki-laki, 3 harta sesuatu yang memperoleh harta seperti 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki tambah 2 orang perempuan. Babel fi ittakin sokha itkumut lakin tasawufin binafwi sah. Adapun ini ialah bab dalam menjelaskan memerdekakan budak. Sokha sah itkumut lakin tasawufin, apa memerdekakannya orang mutlak tasharufnya binafwi tapak tukar, dengan semisal mengucapkan memerdekakan siapa aku terhadapmu, au haratuka, yang membebaskan siapa aku terhadapmu, walau bi'ibwadin, walau ada apa ialah dengan imbalan, walau aktako andai memberikan siapa, hamilan tabi'aha, terhadap wanita budak yang hamil, maka mengikuti apa terhadap, au mustarokan au nasibahu, atau terhadap budak yang dimutrai atau sebagiannya, atau nasibu, maka merdeka apa bagiannya, wasarul iktaki 5 apa bagiannya, dan menjalar apa sebab memerdekakan pada sesuatu, aisaru bihi, yang lebih mudah apa dalam, walau malaka, dan andaikan memiliki siapa, ba'duhu terhadap bagian dirinya, atau alaihi, maka merdeka siapa atas, waman kola, dan adapun orangnya ialah mengatakan siapa, anta hurun ba'da mauti, terhadap perkataan adapun kamu yang memerdekakan setelah kematian. Bab tentang memerdekakan budak. Sah bagi orang yang punya wewenang mutlak
kemerdekaan budak. Semisal mengucapkan aku memerdekakanmu atau aku membebaskanmu. Sekalipun itu dengan imbalan, andaikan ia memerdekakan wanita budak yang hamil, maka kandungannya juga ikut ibunya yang merdeka, atau budak yang dimiliki secara bermitra sepenuhnya atau sebagiannya, maka mereka merdeka bagian miliknya saja, dan pembebasan yang dilakukan oleh salah seorang mitra yang kaya bisa menjalar pada bagian milik mitra yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan kitab Qadul Buyut, Qadul Ain, dan ini tugas untuk menjalankan matkul studi fikih yang diampu oleh dosen Pak Aris Mahmudi MA. Sekian, terima kasih.